Kinerja keuangan perseroan pada semester pertama 2025 menunjukkan hasil positif dengan pendapatan konsolidasian sebesar 1,87 triliun rupiah, tumbuh 22,3% secara tahunan. Kontribusi pendapatan bunga dan dividen sebesar 1,04 triliun rupiah, ditambah lonjakan pendapatan premi bersih dan pendapatan digital yang signifikan, mendukung peningkatan laba bersih menjadi 107,1 miliar rupiah. Pemirsa, PT MNC Capital Indonesia Tbk resmi masuk ke dalam FTSE Global Equity Index Series kategori Microcap untuk periode September 2025. Pencapaian ini menegaskan kepercayaan investor global terhadap fundamental perusahaan sekaligus memperkuat posisi BCAP di pasar keuangan internasional. FTSE Global Equity Index merupakan salah satu indeks bergengsi dunia yang melibatkan sekitar 19.000 perusahaan publik lebih dari 40 negara, baik pasar maju maupun berkembang. Indeks ini menjadi acuan penting bagi investor dalam melakukan diversifikasi dan strategi investasi global. Direktur Utama PT MNC Capital Indonesia Tbk Yudi Hamka menyampaikan bahwa masuknya perseroan ke dalam indeks FTSE Global menandakan validitas fundamental perusahaan dan peningkatan eksposur investor global. Perseroan terus mengembangkan Super App Motion Bank dan solusi digital inovatif seperti layanan flash untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Kinerja keuangan perseroan pada semester pertama 2025 menunjukkan hasil positif dengan pendapatan konsolidasian sebesar 1,87 triliun rupiah, tumbuh 22,3% secara tahunan. Kontribusi pendapatan bunga dan dividen sebesar 1,04 triliun rupiah, ditambah lonjakan pendapatan premi bersih dan pendapatan digital yang signifikan, mendukung peningkatan laba bersih menjadi 107,1 miliar rupiah. Sementara itu, perseroan resmi memperkenalkan Flash, rebranding dari platform Flash Mobile yang merupakan solusi payment gateway generasi baru yang lebih modern, cepat dan mudah digunakan. Dengan platform baru ini, merchant dapat melakukan onboarding instan melalui website resmi dan tanpa prosedur rumit. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan pada Juli 2025 kredit perbankan tetap tumbuh solid sebesar 7,03%. Pertumbuhan kredit juga masih diikuti dengan pertumbuhan kredit investasi yang naik 12,42%. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan sektor perbankan Indonesia menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah dinamika perekonomian dan politik global. Pada Juli 2025, kredit perbankan tetap tumbuh solid sebesar 7,03% year on year, didukung oleh kualitas aset yang tetap baik dengan non-performing loan terjaga di level 2,28% dan loan at risk menurun menjadi sebesar 9,68%. Pertumbuhan kredit juga masih diikuti dengan pertumbuhan kredit investasi yang naik 12,42% year on year dengan didorong oleh sektor berbasis ekspor yakni pertambangan, perkebunan serta transportasi, industri dan jasa sosial. Sementara itu, dana pihak ketiga tercatat tumbuh sebesar 7% year on year sehingga turut menjadi salah satu faktor pendorong penguatan likuiditas perbankan. Berbagai sumber IDX Channel. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo menekankan perbaikan menyeluruh sistem pendidikan nasional. Kepala negara menilai Indonesia tidak memiliki banyak waktu karena dunia saat ini tengah berlomba-lomba memajukan sistem pendidikannya hingga seluruh jenjang pendidikan harus segera diperbaiki. Kepala negara juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran pendidikan secara bersih dan tepat sasaran. Presiden Prabowo mencontohkan praktik kebocoran anggaran di negara lain yang harus diantisipasi agar tidak terjadi di Indonesia. Kita tidak punya banyak waktu. Karena itu, salah satu upaya kita memperbaiki pendidikan kita. Tidak hanya di 1, 2, 3 bidang. Semua sekolah dasar harus kita perbaiki. Semua sekolah menengah harus kita perbaiki. Semua sekolah vokasi harus kita perbaiki. Semua perguruan tinggi harus kita perbaiki. Anggaran kita besar.
tapi masih besar pula kebocoran. Pemirsa, PT Kawasan Industri Jababeka Tbk atau KIJA percaya diri dapat memaksimalkan peluang yang terbuka dari perjanjian perdagangan Indonesia dengan beberapa negara dan kawasan. Perusahaan kawasan industri ini melihat momentum positif setelah langkah strategis Indonesia dalam menurunkan tarif dan memperkuat kerjasama dagang internasional. Setelah gejolak dagang global di awal tahun, Amerika Serikat menurunkan tarif tambahan produk impor Indonesia dari 32% menjadi 19%. Langkah ini membuka ruang lebih besar bagi produk Indonesia untuk bersaing di pasar Amerika, sekaligus memberikan keuntungan langsung bagi eksportir dan industri terkait, termasuk kawasan industri seperti Jababeka. Selain Amerika Serikat, Indonesia juga semakin memperkuat hubungan dagang dengan Uni Eropa melalui IU-CEPA dan dengan Peru melalui IP-CEPA. KIJA meyakini perjanjian dagang ini akan membuka akses pasar yang lebih luas dan memperkuat daya saing kawasan industri dalam menarik investasi dan peningkatan ekspor. Mengantisipasi peluang tersebut, perseroan terus memperkuat pengembangan infrastruktur dan layanan untuk menarik investor baru serta mendukung pertumbuhan bisnis kawasan industri. Optimisme ini didukung keyakinan bahwa perjanjian dagang yang lebih terbuka akan memperluas jaringan pasar dan membantu perusahaan berkembang berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar indeks harga saham gabungan pemirsa pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini 25 Agustus 2025. Pemirsa, IHSG terpantau ditutup menguat 1,02% atau menguat 79,9 poin ke posisi 7.938,8. Sempat menyentuh level tertingginya di 7.951,9 dan level terendahnya di 7.915. Kemudian pemirsa, 463 saham menguat, 208 turun, dan 133 saham stagnan. Sementara itu pemirsa, dari top gainers kami hadirkan informasi sejumlah top gainers dari Koin menguat 24,61%, kemudian ada BBRI menguat 2,9%, MTEK menguat 18,8%, CDIA menguat 2,6%. Kemudian top losers pemirsa ada SMIL yang melemah 2,9%, Goto melemah 1,6%, kemudian ada saham DASA melemah 1,8% dan ASLC melemah 3,4%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, sektor properti memimpin penguatan dengan kenaikan 3,1%, disusul teknologi dengan kenaikan 2,1%, infrastruktur naik 2,02%, dan keuangan mengalami penguatan 1,9%. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan total sekolah rakyat yang akan beroperasi pada tahun ini mencapai 165 titik pada September mendatang. Sebanyak 100 titik di antaranya telah mulai jalan sejak Juli dan Agustus 2025. Gus Ipul menegaskan bahwa pada tahun ajaran 2025-2026 Kemensos menargetkan 165 sekolah rakyat beroperasi dengan kapasitas 15.895 siswa didukung 2.406 guru dan 4.442 tenaga pendidik. Gus Ipul menegaskan bahwa sekolah rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan yang bermutu. Bapak Presiden yang kami hormati, insya Allah pada tahun 2025 ini akan berdiri 165 titik sekolah rakyat rintisan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 100 titik diantaranya sudah beroperasi dan 65 titik berikutnya akan bersiap pada September.